Maurice Bucaille adalah seorang dokter bedah terkemuka asal Prancis, dikenal luas di kalangan medis karena keahliannya dan dedikasinya terhadap ilmu pengetahuan. Lahir pada tahun 1920-an, ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang menghargai pendidikan dan pencarian pengetahuan. Sejak muda, Bucaille menunjukkan minat yang besar terhadap sejarah dan peradaban kuno, serta bagaimana ilmu pengetahuan modern dapat mengungkap misteri masa lampau. Pada pertengahan tahun 1970-an, dunia arkeologi dikejutkan dengan rencana pemerintah Mesir untuk mengirim mumi Firaun Ramses II ke Perancis guna dilakukan penelitian dan konservasi. Mumi tersebut mengalami kerusakan akibat jamur dan membutuhkan perawatan segera. Sebagai salah satu ahli bedah terbaik, Maurice Bucaille ditunjuk untuk memimpin tim medis dalam upaya tersebut. Ketika mumi tiba di Paris, Bucaille merasa terpanggil oleh aura sejarah yang menyelimutinya. Ramses II bukanlah Firaun biasa. Ia adalah salah satu penguasa paling berpengaruh dalam sejarah Mesir. Dikenal karena pemerintahannya yang panjang dan pembangunan monumen megah seperti Ramesseum dan Abu Simbel. Kesempatan untuk mempelajari jasad salah satu tokoh sejarah terbesar adalah impian bagi setiap ilmuwan seperti Bucaille. Selama proses penelitian, Bucaille dan timnya melakukan berbagai analisis ilmiah untuk mengungkap penyebab kematian sang Firaun. Melalui teknologi sinar X dan tes laboratorium, mereka menemukan hal yang sangat mengejutkan. Terdapat jejak garam dan kerusakan pada jaringan yang mengindikasikan bahwa Ramses II mungkin telah meninggal akibat tenggelam atau mengalami trauma terkait air. Temuan ini menimbulkan pertanyaan besar karena catatan sejarah Mesir tidak menyebutkan hal tersebut. Suatu hari saat berdiskusi dengan rekan sejawat asal Mesir, Bucaille mendengar tentang kisah dalam Al-Quran yang menceritakan peristiwa Firaun dan Nabi Musa. Menurut narasi dalam kitab suci tersebut, Firaun mengejar Musa dan kaumnya hingga akhirnya tenggelam di laut. Sementara jasadnya diselamatkan sebagai pelajaran bagi generasi mendatang. Bucaille sungguh sangat tertegun. Bagaimana mungkin teks kuno dari abad ke-7 Masehi memiliki rincian yang sesuai dengan temuan ilmiahnya? Didorong rasa sangat ingin tahu, Bucaille pun mulai mempelajari Al-Quran. Ia membeli terjemahan dalam bahasa Perancis dan mulai membacanya dengan seksama. Semakin dalam ia membaca, semakin banyak ia menemukan referensi mengenai fenomena alam dan sejarah yang menurutnya sangat selaras dengan ilmu pengetahuan modern. Ayat yang paling menarik perhatiannya adalah, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu." Al-Quran Surat Yunus ayat 92. Kegelisahan mulai menyelimuti pikirannya. Sebagai seorang ilmuwan, Bucaille terbiasa dengan bukti empiris dan data konkret. Namun di hadapannya kini terdapat teks spiritual yang mampu menjembatani sejarah kuno dengan pengetahuan modern. Konflik batin pun tak terelakkan. Ia mulai mempertanyakan keyakinannya sendiri dan bagaimana ia memandang hubungan antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Tak puas hanya dengan terjemahan,
Bukhail pun memutuskan untuk mempelajari bahasa Arab agar dapat membaca Al-Quran dalam bahasa aslinya. Perjalanannya membawanya bertemu dengan para cendekiawan Muslim, ulama, dan akademisi yang membantunya memahami konteks dan tafsir dari ayat-ayat yang ia pelajari. Diskusi-diskusi panjang memperkaya wawasannya, tidak hanya tentang agama Islam, tetapi ia juga mempelajari tentang bagaimana teks-teks suci dapat berdampingan dengan ilmu pengetahuan. Dalam salah satu pertemuan, seorang ulama berkata kepadanya, "Ilmu pengetahuan dan agama bukanlah dua kutub yang saling bertentangan. Keduanya adalah jalan yang jika ditempuh dengan hati dan pikiran terbuka akan mengantarkan kita pada kebenaran yang hakiki." Sungguh kata-kata ini menggema dalam benak Bukhail. Menghadapi tantangan skeptisisme dari komunitas ilmiah dan bahkan teman dekatnya, Bukhail pun terus melanjutkan pencariannya. Baginya ini bukan lagi tentang membuktikan atau menyangkal sesuatu keyakinan, tetapi tentang pemahaman mendalam akan eksistensi dan tujuan hidupnya. Akhirnya, setelah melalui perjalanan panjang penuh refleksi dan studi intensif, Maurice Bukhail memutuskan untuk memeluk Islam. Keputusan ini menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia pun menulis buku berjudul La Bible, La Coran et la Science, Bible, Al-Quran, dan Sains, yang membahas keselarasan antara teks-teks suci dan penemuan ilmiah. Dalam bukunya, Bukhail mengajak pembaca untuk melihat bahwa tidak ada pertentangan antara wahyu ilahi dan realitas ilmiah. Buku tersebut menimbulkan diskusi hangat di kalangan akademisi dan teolog, memicu perdebatan namun juga membuka mata banyak orang. Kisah Maurice Bukhail bukan hanya tentang seorang ilmuwan yang menemukan keyakinan baru, tetapi juga tentang keberanian untuk mempertanyakan dan melampaui batasan yang ada. Ia menunjukkan bahwa sebuah pencarian kebenaran sejati memerlukan keterbukaan hati dan pikiran, willingness to embrace new perspective, dan pengakuan bahwa ilmu pengetahuan dan spiritualitas dapat saling melengkapi. Pesan emosional yang mendalami dari perjalanan hidupnya adalah bahwa kebenaran tidak terbatas pada satu bidang atau disiplin ilmu. Terkadang jawaban yang kita cari muncul dari tempat yang tidak terduga. Maurice Bukhail mengajarkan kita bahwa dengan ketulusan dan dedikasi, seseorang tentunya dapat menemukan harmoni antara pengetahuan duniawi dan pemahaman spiritual. Baginya, Firaun bukan hanya objek penelitian saja, tetapi sebagai jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, ilmu pengetahuan dengan iman, dan manusia dengan penciptanya. Kisahnya menginspirasi begitu banyak orang untuk melampaui prasangka dan membuka diri terhadap pencarian makna yang lebih mendalam. Pada akhirnya, perjalanan Maurice adalah sebuah refleksi dari perjalanan setiap individu dalam mencari jati diri dan kebenaran. Ia mengingatkan kita bahwa dalam ketulusan pencarian, kita dapat menemukan pencerahan yang tidak hanya mengubah cara kita memandang dunia, tetapi juga menggugah jiwa kita untuk menjadi lebih baik. Jati. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Apabila kalian suka dengan konten ini, silakan
like, share, and comment, dan subscribe. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.